Selanjutnya kita ke jenis-jenis penalaran. Nah, ada berapa sih jenis-jenis penalaran? Setidaknya, mungkin ada lebih dari ini, setidaknya ada 4 jenis penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduksi. Nah, apa sih penalaran deduksi itu? Kalau secara singkatnya, penalaran deduksi itu adalah penalaran dari umum ke khusus. Maksudnya gimana? Jadi, dari informasi-informasi yang masih umum, kita bisa memperoleh kesimpulan yang khusus. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya premis, semua orang yang bersekolah di sekolah A gitu ya, adalah semuanya anak laki-laki gitu. Terus tiba-tiba si Andi gitu, dia sekolah di sekolah A. Berarti dari situ, dari umum itu kita bisa menyimpulkan bahwa Andi adalah anak laki-laki gitu. Jadi umum-umum kita bisa dapat kesimpulan yang khusus. Nah, lalu apa itu induksi? Induksi ini sebaliknya. Kita melakukan penalaran yaitu dari khusus ke umum. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Saya bercerita, saya melihat 1000 kucing warnanya putih gitu ya. Terus kalimat kedua saya bilang kalau saya tuh nggak pernah melihat kucing yang warnanya nggak putih gitu. Nah, dengan induksi ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa semua kucing warna putih. Nah, itu induksi. Jadi di induksi ini saya hanya dari contoh-contoh yang ada di lingkungan kita mengerucutkan, kita menggeneralisir bahwa semua kucing itu warnanya putih. Padahal kan nyatanya mungkin tidak demikian gitu. Tapi setidaknya di dunia saya, semua kucing warnanya putih karena itu yang sudah saya temui. Nah, itu yang disebut dengan penalaran induksi. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah penalaran abduksi. Nah, apa itu penalaran abduksi? Yaitu penalaran yang kita dari akibat atau efek suatu kejadian dan kita diminta menalar atau menarik kesimpulan apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, berarti abduksi ini biasanya digunakan oleh dokter. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalkan pasiennya menjelaskan informasi tentang gejalanya, lalu dokter ini dengan penalaran abduksi, dia mendiagnosa kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Lalu kira-kira apa sih sakitnya, lalu dia baru memberikan resep obat. Nah, itu penalaran abduksi. Jadi misalkan saya bilang, saya flu, oke? Saya batuk, saya sesak napas. Terus dokter punya banyak kesimpulan, kemungkinan kan dari itu kan, dia mendata kemungkinan penyebabnya. Bisa saja saya ternyata kena COVID-19 gitu ya, atau ternyata saya cuma alergi aja terhadap udara, debu gitu kan, bisa aja terjadi kan, atau ternyata saya mengidap penyakit asma. Jadi dari akibat, dari efek, kita menarik kesimpulan apa penyebabnya. Itu disebut penalaran abduksi. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada penalaran analogi. Nah, apa sih penalaran analogi itu? Yaitu penalaran yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan kemiripan dua situasi. Jadi ada dua situasi yang mirip, lalu kita tarik kesimpulan. Contohnya gini, harimau dapat berlari misalkan berapa ya, 70 km per jam gitu. Terus kalimat kedua, kucing itu mirip banget sama harimau, ya kan? Kucing. Nah, dengan analogi saya bisa, berarti kucing dapat berlari 70 km per jam. Nah, itu analogi. Jadi dari kemiripan dua situasi, dia menarik sebuah kesimpulan gitu. Itu namanya analogi. Nah, dari semua jenis penalaran ada 4 ini, deduksi memberikan jaminan, penalaran deduksi memberikan jaminan bahwa kesimpulan yang diberikan itu mewakili setiap kasus yang ada. Jadi lebih tepat mungkin ya. Dengan alasan ini, logika matematika hanya menggunakan penalaran deduksi. Jadi nanti ketika kita melakukan penalaran logika, jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah penalaran deduksi. Apalagi kita anak matematik nih. Di matematik itu selalu yang kita lakukan adalah penalaran deduksi. Kita tidak boleh membuktikan sesuatu dengan contoh, ya kan? Contohnya induksi, misalkan kita membuktikan sesuatu dengan contoh, itu tidak boleh. Gitu, ya kan? Oke, mungkin yang sudah belajar analisis real atau yang belajar tentang pembuktian sudah tahu bahwa kita tidak bisa membuktikan dengan contoh. Jadi buktinya harus dengan general. Nah, itu adalah penalaran yang kita gunakan, yaitu penalaran deduksi.
Lalu selanjutnya adalah ada berapa jenis sih logika matematik? Oke, nah di sini ada banyak sekali logika. Ini hanya 4 contoh saja dan lebih dari ini, dan jenis-jenis logika ini terus berkembang karena ilmunya masih berkembang ya. Oke, yang pertama adalah yang sudah kalian pelajari di pengantar dasar matematika adalah logika proposisi. Ya, karena komponen dasar yang digunakan di logika proposisi adalah kalimat, pernyataan, atau proposisi gitu ya. Ini yang kita kenal di pengantar dasar matematika. Pernyataan, terus ada operator, sederhana, lalu nilai kebenarannya. Oke, nanti yang akan kita pelajari selanjutnya, ini juga di logika proposisi juga kita, di logika matematika ini, mata kuliah ini, kita akan mengulang lagi tentang logika proposisi yang sudah kita pelajari di pengantar dasar matematika, tetapi dengan analisis yang lebih lengkap. Lalu selain tabel kebenaran, nanti juga kita akan belajar tentang analisis proposisi dengan pohon semantik gitu ya di mata kuliah logika ini. Nah, selain itu, setelah logika proposisi selesai, kita akan belajar tentang logika predikat. Nah, apa itu logika predikat? Kalau misalkan di logika proposisi itu kita hanya berkutat di pernyataan atau proposisi. Nah, di logika predikat ini kita akan berbicara di tingkatan yang lebih kecil, yaitu elemen kalimat. Jadi bukan lagi pernyataan tapi elemen kalimat. Nah, elemen kalimat yang dimaksud adalah subjek dan predikat. Jadi nanti kita bikin suatu pernyataan itu bergantung pada predikatnya. Nah, itu akan seperti apa? Ini akan menarik sekali. Nanti kita akan pelajari setelah kita belajar logika proposisi, gitu ya. Jadi si predikat ini ternyata bisa menentukan bisa menentukan aturan-aturan logika dalam logika predikat. Oke, nah selanjutnya adalah setelah kita belajar logika predikat, kita akan naik tingkatan lagi nih, atau kita turun tingkatan lagi atau naik tingkatan ke elemen yang lebih kecil lagi. Nah, yaitu ke logika relasi predikat. Maksudnya apa sih? Logika relasi predikat juga disebut logika relasi. Jadi kalau tadi ada sebuah subjek saja atau sebuah objek, kali di sini biasanya disebutnya objek sih, mau itu subjek, keterangan, waktu atau pelengkap. Kalau misalkan di bahasa Indonesia dia terikat dengan suatu predikat. Nah, kalau di logika relasi predikat itu dua hal yang saling terhubung atau lebih karena predikat. Jadi nanti ada subjek yang berbeda atau objek yang berbeda, keterangan atau pelengkap, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, dia terhubung karena predikat. Jadi sistemnya adalah ada relasi. Jadi kalau misalkan di kalkulus itu dia fungsinya dua variabel atau lebih gitu ya. Kalau di logika predikat variabelnya hanya satu variabel. Oke, dan fungsinya adalah fungsi predikat. Di relasi predikat adalah fungsi predikat tapi lebih dari dua objek gitu. Jadi ini juga akan menarik. Nah, tapi selanjutnya ini tidak akan kita pelajari logika Herbrand karena mungkin waktunya nggak cukup, tapi kalau misalkan waktunya cukup nanti kita bahas sekilas. Ini lebih advance lagi karena objeknya dia infinite, dia hampir tak hingga gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita pelajari selama satu semester. Kita akan belajari bagaimana menggunakan penalaran, kita akan belajar bagaimana menarik kesimpulan, kita akan belajar bagaimana membuktikan suatu kalimat logika. Lalu, yang akan kita pelajari adalah logika proposisi, logika predikat, dan logika relasi. Oke, ini sederhana saja, hanya mungkin lebih advance sedikit dari yang kita pelajari di pengantar dasar matematika, tapi ini akan sangat menarik gitu ya. Oke. Nah, pengantar logika cukup sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang logika proposisi.